Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dari hasil survei yang telah kalian buat dengan menggunakan Google Form. Kita akan mengolah data tersebut menjadi sebuah diagram histogram. Nah, histogram kalian bisa buat ketika data itu adalah data dalam bentuk numerik. Data dalam bentuk numerik misalnya adalah data berat badan yang seperti ini. Hasilnya adalah berupa angka. Lain halnya dengan data kategorik, misalkan pada jenis kelamin atau pada hobi. Jadi ketika datanya adalah jenis kelamin atau hobi, kalian tidak bisa menggunakan data tersebut untuk menyajikannya dalam bentuk histogram. Kalian bisa menggunakannya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang akan kita mulai bagaimana cara membuat data ini menjadi histogram. Nah, yang pertama kalian harus siapkan dulu datanya. Misalkan di sini saya contohkan nama dan berat badan. Nah, langkah pertamanya kita blok terlebih dahulu. Blok semua datanya, kemudian klik insert. Nah, setelah itu kalian pilih histogram. Nah, histogramnya pilih di sini satu. Hasilnya seperti ini untuk tampilan histogramnya. Kalian bisa mengubahnya. Nah, di sini ada beragam ya. Misalkan kita ubah seperti ini supaya tampilannya lebih bagus. Nah, kemudian data ini atau grafik ini kita beri nama. Namanya tadi adalah misalkan histogram berat badan. Nah, bisa kalian tambahkan misalkan sesuai survei kalian adalah surveinya kelas 12 IPA misalkan, berarti histogram berat badan kelas 12 IPA. Nah, kemudian kita akan menyesuaikannya dengan teori ketika kita menggunakan rumus. Jadi dengan menggunakan rumus, kita bisa menentukan banyaknya kelas. Jadi ini adalah banyaknya kelas 1, 2, 3. Ini adalah banyaknya kelas. Kemudian di sini ada angka 40 sampai 43,3. Ini adalah panjangnya kelas. Ada berapa data dalam satu kelas itu adalah panjangnya kelas. Jadi 40, 41, 42, 43. Ya, ada 4,3 di sini ya. Jadi panjangnya kelas adalah 4,3. Nah, kalau misalkan dari teorinya, di sini ada rumus banyak kelas itu dirumuskan dengan K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data yang kalian ambil. Misalkan di sini saya ngambil datanya 20. Ya, 20 data. Ini 21 karena di sini ada titelnya ya, ada judulnya. Jadi datanya di sini 20. Maka kita isikan K itu adalah 1 ditambah 3,3 log 20. Nah, tinggal kita cari log 20 karena log 20 itu sulit untuk dicari langsung, beda dengan log 100 ya. Log 100 itu sama dengan 2. Jadi 10 pangkat berapa hasilnya 100. Nah, ini 10 pangkat berapa hasilnya 20. Karena sulit nanti kalian bisa menggunakan kalkulator. Jadi log 20 ketikan seperti itu, maka hasilnya akan 1,3 sekian. Ya, dibulatkan menjadi 1,3. Kemudian dikalikan dengan 3,3, hasilnya adalah 4,29. Dijumlahkan hasilnya adalah 5,29. Jadi harusnya banyaknya kelas di sini adalah 5. Kita bulatkan menjadi 5. Nah, kita bisa mengubahnya biar sesuai dengan rumus yang di sini. Kita ubah histogram ini menjadi 5. Caranya silahkan diklik histogramnya, kemudian kita ke format ya, kemudian format selection. Nah, di sini kita dipilih horizontal axis, kemudian kalian klikkan pada grafiknya. Di sini ada axis option. Nah, di sini bisa kita ubah. Jadi ternyata banyaknya kelas tadi ada 5. Di sini diubah menjadi 5. Nah, nanti hasilnya di sini banyaknya kelas 5, kemudian ternyata panjangnya kelas adalah 1,6. Sudah sesuai dengan hitungan kita.
Jadi banyaknya kelas 5, panjangnya kelas 1,6. Cara menghitung panjangnya kelas itu adalah X-max dikurangi X-min dibagi dengan K. Ya, jadi X-max-nya itu adalah nilai terbesar dari data yang kita punya. Nah, di sini ternyata paling besar adalah 48. Kemudian X-min itu adalah data terkecilnya. Data terkecilnya ternyata 40. Nah, dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas di sini tadi kita bulatkan 5. Hasilnya adalah 1,6 sesuai dengan yang di sini tadi. Ini tadi hasilnya juga 1,6. Ya, di sini tadi. Nah, ini ketika banyaknya kelas 5 maka panjangnya kelas adalah 1,6. Oke, jadi seperti itu, sederhana sekali cara mengerjakannya. Sangat mudah. Di sini kalian bisa membaca berarti banyaknya data dari 40 sampai 41,6 itu ada 4. Kemudian 41,6 sampai 43,2 itu ada 5. Ya. 43,2 sampai 44,8 itu ada 1. Nah, di tertinggi di sini terlihat di angka interval 44,8 sampai 46,4 ada 7. Nah, jadi seperti itu cara mengolah data. Kalian juga bisa membuatnya dalam bentuk yang lain. Nah, misalkan di sini kalian blok mau dibuat dalam bentuk diagram lain juga bisa. Nah, ini misalkan kita insert lagi, kita ubah dia jadi diagram lingkaran. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini kalau dibuat dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi kalian bisa menyesuaikannya dengan diagram yang kalian buat. Nah, ini tadi cara mengubah dari data mentah yang kalian dapatkan dari survei menjadi histogram. Ya. Nah, demikian untuk cara membuat data mentah menyajikannya dalam bentuk histogram. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.